Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang materi suppositoria. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bahas. Yang pertama itu adalah definisi dari suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Yang ini adalah tercantum pada Farmakopi 1 edisi 4. Suppositoria adalah suatu bentuk sediaan yang pemakaiannya dengan cara memasukkan melalui lubang atau celah pada tubuh, di mana ia akan melebur, melunak atau melarut dan memberikan efek lokal atau sistemik. Umumnya dimasukkan melalui rektum, vagina, kadang-kadang melalui saluran urin, dan jarang melalui telinga dan hidung. Yang kedua, bobot dan ukuran suppositoria. Bobot suppositoria bila tidak dinyatakan lain adalah 3 gram untuk dewasa dan 2 gram untuk anak-anak. Biasanya suppositoria ini rektum panjangnya kurang lebih 32 mm atau 1,5 inci, berbentuk silinder dan kedua ujungnya tajam. Beberapa ada yang berbentuk seperti peluru, torpedo atau jari-jari kecil, tergantung pada bobot jenis dari suppositoria yang kita pakai. Lanjut. Ini suppositoria saluran urin atau bugi, bentuk rampingnya seperti pensil. Yang kedua, suppositoria saluran urin pria bergaris 3-6 mm dan panjangnya kurang lebih 140 mm dengan berat kurang lebih 4 gram. Suppositoria saluran urin wanita panjangnya dan beratnya itu 1/2 dari ukuran untuk pria, panjangnya kurang lebih 70 mm dan beratnya itu 2 gram. Dari efek suppositoria itu, begitu dimasukkan, basis suppositoria meleleh dan melunak atau melarut, menyebarkan bahan obat yang dibawanya ke jaring-jaringan di daerah tersebut. Obat ini dimaksudkan untuk ditahan dalam ruang tersebut untuk efek lokal, atau bisa juga dimasukkan agar diabsorpsi untuk mendapatkan efek sistematik. Aksi lokalnya itu suppositoria rektal yang dimasukkan untuk kerja lokal. Yang kedua, menghilangkan konstipasi dan wasir atau biasanya mengandung anestetik lokal. Yang kedua, vasokonstriktor, astringent, analgesik, laksatif atau suppositoria gliserin. Lanjut, aksi sistemik. Rektum sering digunakan sebagai tempat absorpsi secara sistemik. Vagina tidak sering digunakan untuk tujuan ini. Sirkulasi vena dari rektum atau vena hemorrhoid dan tengah mengalir ke vena cava. Keuntungan dan pemakaian rektum dibandingkan secara oral. Yang pertama, cocok untuk bahan yang rusak oleh pH atau aktivitas enzim dari lambung dan usus. Yang kedua, obat yang merangsang lambung dapat diberikan tanpa menimbulkan rangsangan, dapat menghindari first pass effect oleh hati. Yang keempat, cocok digunakan untuk pasien yang tidak dapat menelan obat. Yang kelima, efektif untuk pasien yang suka muntah-muntah atau mual. Faktor-faktor absorpsi obat dalam bentuk rektum. Faktor fisiologinya, kandungan kolon absorpsi lebih besar pada rektum yang kosong atau tidak ada feses. Keadaan lainnya seperti diare dapat mempengaruhi kadar dan tingkat absorpsi dari rektum. Jalur sirkulasi obat yang diabsorpsi melalui rektum tidak melalui sirkulasi portal atau tidak dihilangkan oleh hati. Lanjut, bahan dasar suppositoria. Basis berminyak atau berlemak. Yang pertama itu basis berlemak merupakan basis yang paling banyak dipakai oleh masyarakat. Yang kedua, oleum kakao dengan cepat mencair pada suhu tubuh, tidak bercampur dengan cairan, tidak dapat secara langsung melepaskan obat yang larut dalam lemak. Yang ketiga, untuk obat dan efek sistemik lebih baik menggunakan obat bentuk trionisasi daripada trionisasi supaya mencapai biofasilitas yang maksimum.
basis yang larut dalam air dan basis yang bercampur dengan air. 1. Gelatin, gliserin, dan basis polietileng glikol. Yang kedua, basis gelatin, gliserin paling sering digunakan dalam pembuatan suppositoria vagina, diharapkan efek setempat yang cukup lama dari unsur obatnya. Yang ketiga, basis ini lebih lambat melunak dan bercampur dengan cairan tubuh daripada oleum kakao. Pembuatan suppositor itu ada 3. Yang pertama itu mencetak hasil leburan, yang kedua kompresi, yang ketiga digulung dan dibentuk menggunakan tangan. Selanjutnya mencetak hasil leburan. Yang pertama itu melebur basis, yang kedua mencampurkan bahan obat yang diinginkan, yang ketiga menuang hasil leburan ke dalam cetakan, keempat membiarkan leburan menjadi dingin dan mengental menjadi suppositoria, yang terakhir melepaskan suppositoria. Selanjutnya kompresi. Yang pertama itu dibuat dengan menekan massa yang terdiri dari campuran basis dengan bahan obat dalam cetakan khusus. Yang kedua, cocok untuk suppositoria yang mengandung bahan obat yang tidak tahan pemanasan, dan sebagian besar bahan yang tidak dapat larut dalam basis atau memungkinkan bahan obat untuk tidak dapat mengendap. Selanjutnya menggulung dan membentuk dengan tangan. Yang pertama, basis mulai diiris, diaduk dan bahan aktif dan melumpang sampai diperoleh massa akhir yang homogen dan mudah dibentuk. Yang kedua, massa lalu digulung menjadi silinder dan diameter dan panjang yang dikehendaki, dan salah satunya ujungnya diruncingkan. Lanjut, pengemasan dan penyimpanan. Yang pertama itu suppositoria gliserin dan gelatin umumnya dikemas dalam wadah gelas ditutup rapat agar mencegah perubahan atau kelembapan dari basis bersifat higroskopis. Disimpannya itu di bawah suhu 35 Celcius. Suppositoria dengan basis oleum kakao dibungkus terpisah-pisah untuk mencegah perekatan dan disimpan di bawah 30 derajat, atau lebih baik bila disimpan dalam lemari es yang kalian inginkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin hari ini adalah hari ke-8 puasa. Saya ingin meminta maaf kepada teman-teman bila ada salah atau salah saya kepada teman-teman maupun disengaja dan tidak disengaja. Saya benar-benar minta maaf atas segalanya. Ya, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.